Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Takbir. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatid, para pembina, para santri yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada para asatid dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebuah kebanggaan bagi kita semuanya bisa hadir. Kalau tanpa ini kedengaran enggak? Kedengaran ya? Kayaknya tanpa ini kayaknya. Coba. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya hadir di Samudra Indah Singkawang, pantai Samudra Indah Singkawang ini, dalam rangka tafakur alam, tadabbur ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang diharapkan keberadaan kita bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Wabil khusus untuk negara kita yang tercinta, Negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Takbir! Merdeka! Merdeka! Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak ada 10 karakter ya, yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, sehingga kehidupannya bermanfaat dunia dan akhirat. Kehidupannya tidak sia-sia. Jangan sampai kehidupan manusia itu lebih mulia, lebih mulia anjing daripada manusia. Kenapa? Karena ada manusia yang dilahirkan hidup, lalu kemudian ya menikah, beranak pinak, tak bermanfaat, tua, mati, dikubur. Tak ada manfaatnya bagi umat, tak ada manfaatnya bagi bangsa, dan tak ada manfaatnya bagi negara. Sedangkan binatang tadi yang saya sebutkan tadi, al-kalbu, itu bagaimana ketika dia belajar, dilatih, dia bisa bermanfaat bagi manusia. Ada anjing pelacak, ada anjing ya penjaga, ya pintu gerbang, penjaga rumah dan seterusnya. Masih ada manfaatnya. Bahkan lebih daripada itu semuanya, itu bisa jadi manusia itu kedudukannya lebih rendah dan lebih hina daripada binatang ternak. Nah, di antara bentuk kehinaan itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Surah apa? Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Jadi kebanyakan jin dan manusia akan masuk neraka nanti. Ini kata Allah. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tetapi tidak digunakan untuk ya belajar. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah ini. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya di masa yang akan datang dan untuk akhirat kita. Dikasih telinga, yang didengarkan adalah ya ucapan-ucapan ghibah, kemudian namimah dan seterusnya.
walahum ya a'yunun la yubsiruna biha. Yang ketiga, mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak digunakan untuk belajar, membaca Al-Quran, menghafal Quran, belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu Allah yang umum. Tidak digunakan untuk itu, tapi mata digunakan untuk apa? Untuk maksiat. Digunakan mata itu untuk melihat ya aurat perempuan, ya, baik secara nyata maupun di maya, dunia maya. Dan ini adalah problem dari para pemuda masa kini, di mana para pemuda masa kini bisa jadi mereka ilmunya baik, hafiz Al-Quran, dia banyak belajar ilmu keislaman, bahkan dia cerdas secara IQ-nya, tetapi selain daripada itu, hatinya, matanya, telinganya tidak digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah juga, tetapi ibadah yang tidak masuk ke dalam hatinya. Dia membaca Al-Quran hanya di lisannya saja. Dia mengucapkan kalimat takbir itu hanya di lisannya saja. Dia banyak bernasyid juga, itu hanya di lisannya saja. Bersyahadat pun di lisannya saja, tak masuk ke dalam hatinya, tak masuk dalam akal pikirannya, tak masuk dalam matanya, dan tak masuk dalam pendengarannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu. Wa ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Jadi tiga ya konsep yang Allah Subhanahu wa taala berikan, panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, maka bagaimana kita bisa implementasikan dalam 10 karakter yang harus dimiliki oleh para pemuda, para santri, khususnya para santri Labbaik Indonesia. Takbir. Allah. Yang pertama, ini mesti harus ada. Yang pertama ya, semangat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, semakin meninggi iman kita. Tapi semakin wa yanqusu bil maksiyah, dia akan ya berkurang kalau dia bermaksiat. Maksiat kita diantaranya 7 anggota tubuh mesti kita sadari, kita jaga jangan sampai bermaksiat. Mulai dari apa? Dari kepala kita, ada mata, kedua mata kita, kedua hidung kita, lalu kemudian lisan kita, akal kita, kedua tangan kita, sampai kemudian hati kita, perut kita, kemaluan dan kaki kita. Jaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya, ini perhatikan nih, para santri yang dimuliakan Allah, orang yang semangat beribadah, ya, kalau ada dalam diri kita muhasabah diri kita. Kalau kita ini merasa semangat beribadah nih, solat berjamaah, semangat. Dan itu muncul dari diri kita, bukan karena aturan gitu. Kita semangat itu karena muncul dari diri kita, semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, semangat untuk menghafal Quran, tilawatil Quran minimal 1 hari, ya, memurajaah tilawatil Quran 1 juz sampai 3 juz, ya, khususnya bagi hafiz Quran 3 juz, paling enggak 1 hari 1 juz sampai 3 juz. Ada semangat di situ. Semangat kemudian melakukan ya ibadah-ibadah yang lainnya. Itu tanda bahwa iman antum sedang naik. Kalau antum lagi semangat ibadah nih, maka tanda bahwa iman antum naik. Nah, oleh sebab itu tanda itu. Nah, kalau kita tidak semangat beribadah, tanda iman turun. Iman turun itu karena apa? Karena maksiat. Sepakat? Sepakat kira-kira? Sepakat? Sepakat apa?
Iman turun karena maksiat. Iman turun karena maksiat, karena buksiat. Bukan paksiat, jarang tuh. Nah ini dia. Karena kalau kita tidak semangat beribadah, tidak semangat tilawatil Quran, iman kita sedang turun. Apalagi qiyamul lail. Siapa di antara antum ketika kemarin liburan 2 pekan yang sholat malamnya tak putus? Tak putus. Setiap malam. Angkat tangan. Wahid, Masya Allah. Takbir. Anta. Aywa. Takbir. Anta. Salasa. Masya Allah. Takbir. Nah, ini penting bagi kita. Ya kan? Qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah ini penting. Pertama, bagaimana iman kita senantiasa bertambah. Khususnya kita adalah hafizul Quran, para santri. Yang kalau bisa santri kita ini tidak hanya sekedar nama bahwa kita adalah santri Labbaik Indonesia atau Ma'had Labbaik di Tahfizul Quran. Bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar logo. Tapi apa? Yang diharapkan bagi kita adalah ya nama santrinya dan ajaran-ajaran yang diajarkan di pesantren itu melekat dalam diri kita. Apa yang pertama? Karakternya? Semangat menambah iman. Imannya semakin kuat karena karena ketaatan kepada Allah. 2. Semangat beribadah. Semangat nambah iman. 2. Semangat beribadah. Nah, cakupannya tadi sudah nih. Paling tidak ya akim salat al-jamaah, laksanakan salat berjamaah mahma kanatiz dzurub, bagaimanapun kondisinya. Itu yang mesti kita lakukan. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula i'tadal masjida fashhad lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang terbiasa datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, fashhad lahu bil iman. Saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kebiasaan ini di pesantren syariat itu bukan hanya di pesantren saja. Tapi yang antum nanti dikatakan sukses menjadi santri apabila antum setelah selesai dari pesantren Labbaik itu bisa melaksanakan ya SKL dari pesantren, antum bisa melaksanakan kebiasaan yang ada di pesantren. Kebiasaan penanaman iman, kemudian penanaman ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar retorika, kemudian apa? Kita sampaikan, tetapi bagaimana ya ibadah itu kita praktekkan. Maka Imam Al-Ghazali menulis apa? Kitab Ihya Ulumiddin. Di antaranya ada roh di dalamnya. Ketika kita sholat, bagaimana sholat kita ada rohnya. Ketika kita membaca Al-Quran, ada rohnya. Ketika kita sholat sunnah, ada rohnya. Ketika kita berdakwah pun ada rohnya. Ini yang diharapkan. Bukan hanya sekedar misalnya akidah. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi, tetapi tidak cinta Allah, tidak membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berselawat juga. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan, tetapi berapa banyak yang tidak mengimplementasikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini penting nih. Pertama apa? Nambah iman. 2. Semangat ibadah. Dari semua ibadah yang ada, maka kuncinya bagaimana melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Antum dalam kendaraan berjalan di mana saja, azan berkumandang, berhenti ke masjid. Itu konsekuensi kita sebagai muslim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ayatnya kita hafal, tetapi apa? Itu kita tidak mau melaksanakannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Siapa orang mendustakan agama? Yang pertama apa? Apa? Alladzi. Apa seterusnya? Hah? Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama, kata Allah, yang pertama orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tak peduli dengan orang-orang yang tak mampu. Cuek dia, tak ada khidmah di dalamnya. Ini, khidmah itu penting. Yang ketiga apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat itu. Celaka orang salat itu. Alladzina hum an salatihim. Orang yang sahun dalam salatnya. Siapa orang yang sahun? Orang yang sahun ini para ulama mengatakan di antaranya yang pertama alladzina yuakhiruna awqatis shalah. Orang yang menunda-nunda salat. Subhanallah. Nah, jangan. Nah, pertama apa? Orang yang nunda solat termasuk yukadzibu biddin. Yang kedua, orang ketika solat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Termasuk sahun juga. Hanya solat dia solat tepat waktu, Allahu Akbar, tetapi apa? Tak ada ruhnya. Itu termasuk sahun juga. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalaupun melaksanakan sholat dia riak. Riak ya. Tak layak bagi santri ya, riak. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita mendustakan agama. Sudah berapa? Ada 2, ada 3. Ada berapa? Sudah berapa? 2. 1 apa? Nambah iman. 2 ibadah. Yang ketiga, berilmu. Apa yang ketiga? Berilmu dan paham ilmunya yang dipelajari. Orang banyak berilmu tapi tak paham. Makanya kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta. Berapa banyak orang sampai ya belajar sampai profesor doktor tapi kemudian tak paham akan agamanya. Ya, termasuk tadi yang sampaikan oleh siapa? B.J. Habibie, Ustaz Junaidi ya tadi. Nah, bagaimana B.J. Habibie ini ya menyesalnya di kemudian hari. Ya, detik-detik menjelang meninggalnya beliau. Ini luar biasa. Bagaimana beliau ini ketika, perhatikan nih, ketika B.J. Habibie ini tinggal sendirian, ya, yang kemudian apa anak-anaknya jauh sampai anaknya ya bekerja di luar negeri, ya titelnya sampai doktor semuanya, berpenghasilan banyak, tetapi ya ketika beliau sendirian sakit-sakitan tak pernah dijenguk oleh ya kan anaknya tak peduli dengan bapaknya. Dan itu ketika apa? Ketika beliau ingin anaknya datang ke Jakarta, dia tidak mau. Karena sibuk pekerjaan. Kenapa? Karena sejak kecil ditanamkan kerja, duit. Beliau menyesal dia kemudian harinya. Kenapa saya tidak paham agama? Sehingga saya bisa ngajarkan kepada anak-anak saya. Alhamdulillah wa syukrillah antum. Ya. Berada di pesantren Labbaik menjadi santri, dididik oleh para asatid untuk taat pada orang tua,
untuk berkhidmat pada orang tua, berkhidmat pada agama, berkhidmat pada bangsa dan negara ini. Maka alhamdulillah wa syukurillah. Maka ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sebenarnya ketaatan kepada guru itu lebih utama daripada ketaatannya kepada orang tua. Karena orang tua asbabnya diantaranya adalah ketaatannya dia mengantarkannya masalah dunia saja. Tidak semua orang tua mengantarkan anak-anaknya sampai sukses akhirat. Dia hanya mengantarkan kesuksesan di dunia. Bahkan banyak di antara orang tua yang tidak mengantarkan anak-anaknya kesuksesan dunia dan akhiratnya. Tetapi kalau para asatid, para ustadz, para guru itu mengantarkan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ini maka pentingnya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama kita belajar untuk menuntut ilmu agama, ya. Lalu kita paham, kemudian kita laksanakan, ya, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari para asatid semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Takbir! Takbir! Sudah berapa? 3. Yang keempat. Yang keempat. Karakter seorang santri, para pemuda. Bagaimana dia bisa memiliki akhlak yang mulia. Akhlakmu mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Ya ta'adab, beradab. Ya. Beradab. Dengan ilmunya dia beradab. Ya. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Bahkan sudahlah dia tidak berilmu, tidak beradab, tidak paham. Ya, pasti tak paham. Ya. Akhirnya apa? Dia Islamnya hanya KTP saja. Islamnya hanya KTP saja. Jangan sampai itu terjadi. Santri KTP. Apa? Santri? KTP. Jangan sampai menjadi santri KTP. Ya kan? Jangan sampai menjadi santri KTP. Nah, adab-adab sudah banyak disampaikan oleh para asatid. Sudah berapa ini? 4. Sampai jam berapa kita? Sampai jam subuh nanti. Antum sampai subuh nanti ini. Siap-siap di sini ini. Ya, kita akan bersatu dengan alam. Siap? Takbir. Iya. Ini di antara adab kita dengan alam. Ya. Jangan kalau di rumah kita itu biasanya apa? Di antaranya ya kita banyak diberikan apa berbagai macam fasilitas ya, tapi kemudian kita tidak beradab pada orang tua. Ya kan? Saya tanya, ketika liburan kemarin, siapa yang setiap hari membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah? Masya Allah, kasir, Masya Allah. Setiap hari, apa yang dilakukan? Oh, ya. Ayo, cuci baju. Perhatikan, siapa yang mencuci bajunya ketika di rumah? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mencuci piringnya sendiri di rumah? Masya Allah, mumtaz. Nah, siapa yang menyapu lantai rumah? Masya Allah, mantap. Siapa yang ngepel rumah? Siapa yang setiap hari mengantar ibunya ke pasar? Siapa, ini pertanyaan penting, siapa yang mengajak bapaknya sholat berjamaah di masjid?
Yang ngajak bapaknya bukan diajak bapak, bukan. Yang ngajak bapaknya, subhanallah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah, kasir. Ya. Karir. Ya. Siapa yang mengajak bapaknya sholat berjamaah di masjid ketika liburan? Angkat tangan. Subhanallah. Aywa, subhanallah. Siapa yang mendakwahkan Islam atau mengajak kebaikan ya kepada ibunya di rumah? Berdakwah pada ibu. Wah, ada, masya Allah. Banyak Ustaz. Subhanallah. Ini luar biasa. Ya, tapi berapa persennya mas ini? Ya? Iya, ada yang enggak. Mau berarti kan husnuzonnya ibu tak perlu didakwai kan? Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Siapa yang ketika liburan berdakwah kepada tetangganya? Wadah, subhanallah, mumtaz. Wah. Apa yang antum dakwahi? Apa yang antum dakwakan? Syamil. Jangan ngambil duit sembarangan di jalan. Antum sampaikan ke tetangga. Oh gitu ya, ke bapak-bapak atau anak-anak? Oh, anak-anak. Nah, iya dakwah juga, dakwah anak-anak tetangga, anak tetangga. Ya, ini sangat luar biasa nih. Jadi begitu, semangat ada nilainya ketika kita siapa yang ketika liburan ya ngumpul dengan kawan ketika azan berkumandang tidak mengajak kawannya ke masjid, siapa? Nah, ini pentingnya. Ya. Maka berapa? Pertama apa tadi? 2, 3. Berakhlak mulia. Yang kelima ini qawiyul jism. Badannya sehat, kuat, bersih, kemudian sehat. Nah, untuk melatih kesehatan antum, fisik antum, salah satunya caranya adalah dengan mukhayyam ini. Mukhayyam ini diantara caranya supaya antum ini kuat fisiknya. Tadi dijemur, bukan dijemur tadi itu, tapi pembukaan upacara, ya, pembukaan acara, upacara pembukaan mukhayyam. Itu ya hanya berapa derajat Celcius saja sebenarnya. Sudah ada yang tidak kuat, sudah tidak mampu, ya kan? Yang lain kayaknya kalau nambah 1 jam lagi kuat atau tak kuat? Oh, berarti besok Ustaz dari pagi sampai sore. Siap? Oh, ini mantap. Maka ini penting, sehat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, yang sehat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah, dari mukmin yang tidak sehat. Nah, ini penting nih ya. Nah, dilatih antum nih kesehatan antum, ya, fisik antum. Nanti ada push-up-nya juga ya. Ada push-up 1 ya kali push-up berapa? 100-an. Harus dilatih dulu. Ya. Jadi begitu. Jadi supaya antum hadir ya dengan fisik yang sehat. Kemudian berikutnya ya, bagaimana kita sebagai santri yang keberapa? Yang keenam.
Antum sebagai santri ya menjadi orang yang disiplin dalam hidupnya, disiplin dalam setiap aktivitasnya, disiplin ketika masuk kelas, disiplin juga dalam kegiatan. Nanti nih kegiatan ini pakai hitungan sama panitia, itu dihitung makan 10 menit gitu atau 5 menit. Bagaimana antum bisa masak 10 menit? Ini harus siap dengan situasi kondisi. Ya, kalau ana dulu muhayyam, ana nih cerita kalau ana muhayyam Quran begini, itu 3 hari cuman dikasih 3 ubi saja. Satu ubi untuk hari pertama, hari kedua 1 ubi, hari ketiga 1 ubi. Cukup 3 ubi saja. Bagaimana kemudian masuk ke hutan? Nah, bagaimana di hutan itu kita bisa bertahan hidup? Wah, itu cakep tuh, menarik itu. Bagaimana caranya? Maka kita memutar otak kita supaya bisa bertahan hidup. Dan tak boleh minta makanan ke tetangga atau ke rumah-rumah yang kita lewati. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup? Nah, kalau antum diterapkan ke antum kira-kira siap? Besok kasih 1 ubi saja. Siap? Wah, siap Ustaz. Nah, itu. Tapi sementara antum ini masih masak, ada sarden, ya kan? Ada tahu, kan? Wah, itu ada macam-macam makanan, ya kan? Masih semi mukhayyam ini. Nah, ini penting kedisiplinan. Dengan begini nanti supaya antum di sini dilatih kedisiplinan, nanti tahu di semester baru, tahun baru, antum belajarnya disiplin. Gitu. Siap? Siap. Takbir. Allah. Berikutnya mujahidun li nafsihi. Keberapa? 7. Menjadi antum termasuk orang yang mujahid, yang tadi nasyid sudah dinyanyikan. Itu menjadi mujahid. Apa mujahid? Bersungguh-sungguh di dalam apa? Membela agama Allah, bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, bersungguh-sungguh dalam mendakwahkan Islam. Bersungguh-sungguh. Ya kan? Ya. Bersungguh-sungguh di dalam belajar Islam dan mendakwakan Islam. Nih perhatikan kalau para sahabat Nabi nih, perhatikan nih. Sahabat Nabi mereka semuanya para penghafal Quran. Tebar oleh Rasulullah SAW, disebar supaya ada nilai manfaatnya, nilai khidmahnya, ada nilai dakwah dari para penghafal Quran. Untuk apa? Wabil khusus mendakwahkan Al-Quran. Ya, maka mesti muncul semangat dalam diri kita, bagaimana kita bisa mendakwahkan Al-Quran ke pelosok negeri bumi pertiwi Indonesia ini. Siap? Siap. Siap mendakwahkan Quran? Siap. Siap ditebar ke pelosok negeri? Siap. Takbir. Allah. Nah, ini penting. Maka semangat jihad, semangat ruhul jadid fi jasadil ummah. Nah, ini penting, ruh yang baru. Gitu. Ruh antum bukan ruh merah jambu. Tapi ruh dakwah, ruh Quran, bukan ruh pacaran. Takbir. Allah. Santri hafiz Quran kok pacaran. Oh, ini dakwah Ustaz. Dakwah apa itu? Itu bukan dakwah Quran, dakwah syaitan itu. Itu ajakan setan. Kan? Ini penting. Baik kita semuanya. Ya. Siap mendakwakan Quran? Siap.
Siap dakwakan Quran. Siap dakwakan Quran. Takbir. Makin malam makin semangat kita ini. Ya. Yang ngantuk nanti kita bawa, panitia bawa ke tepi laut. Ya. Diapain? Ya terserah panitia pokoknya. Maka mujahid ini penting. Bagaimana kita ini berdakwah, ya, seperti hadis yang senantiasa kita baca, Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasul sendirian ke Yaman menghadapi apa? Ahli kitab dengan apa? Al-Quran. Itu. Antum ketika sekarang ini belajar di sini nih, belajar di pesantren Labbaik, antum ini adalah syababul yaum rijalul ghad. Antum ulangi lagi, syababul yaum rijalul ghad. Ulangi lagi. Syababul yaum rijalul ghad. Lagi. Syababul yaum rijalul ghad. Ulangi lagi. Syababul yaum rijalul ghad. Ana syababul yaum rijalul ghad. Ana syababul yaum rijalul ghad. Ulangi. Saya pemuda hari ini dan akan menjadi dai, menjadi tokoh, menjadi pionir di masa yang akan datang. Takbir. Allah. Maka penting antum sekarang belajar, nanti antum 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan antum akan menjadi tokoh masyarakat, antum akan menjadi dai, antum akan menjadi anggota DPR, antum akan menjadi bisnismen, antum akan menjadi wali kota, antum akan menjadi bupati, antum akan menjadi presiden. Takbir. Bagaimana ketika antum mengisi di posisi-posisi terpenting bagi umat ini, antum adalah hafizul Quran, lalu antum memberikan yang terbaik pada umat ini, maka itulah yang dicita-citakan. Maka ketika kita beraktivitas apa semuanya tadi sebagaimana nasyid yang kita sampaikan, Allahu ghayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Cita-cita tertinggi kita, ya, yang senantiasa ditulis, ya, di buku atau di pakaian, itu tentang apa? Iskariman au mut syahidan. Ya kan? Nah, itu mujahidun li nafsihi. Berikutnya adalah qadir, ya, alal kasab. Antum bagaimana bisa mandiri? Mandiri. Yang keberapa itu? 8. Mandiri. Mandiri. Tadi antum mencuci baju yang sebelumnya tak bisa mencuci, sekarang bisa mencuci. Yang sebelumnya antum tak bisa masak, sekarang tak bisa masak juga. Belum, maka antum diajarkan bagaimana cara masak. Alhamdulillah kalau dulu anak di pesantren itu masak sendiri. Masak sendiri. Ya kan? Dengan jadwal yang ketat, masak sendiri. Ya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ini bagaimana caranya? Itu penting. Nanti itu akan berbekas pada antum. Nah, ketika antum menjadi santri, nanti setelah selesai, itu akan menjadi pengalaman berharga. Itu kemandirian itu penting. Kalau di rumah antum mungkin ada pembantunya, ada khadimah. Nah, di rumah juga ada ibu yang selalu melayani. Bahkan ketika usia SMP, ibunya yang memasangkan baju, masangkan celana. Ada masih dipasangkan ibu? Ada, mungkin masih ada yang minta kelon kepada ibunya. Ada? Nah, ini penting ya pada kita semuanya, kemandirian. Cuci baju sendiri, cuci peralatan makan sendiri. Ini juga sama, antum dilatih masak sendiri, kemandirian. Kemandirian. Antum dilatih di sini. Ya.
Kemandirian itu penting. Ya, karena jangan sampai antum sudah beranjak dewasa, tamat SMA, masih anak papi, anak mami. Tak bisa nyuci, tak bisa masak, ya kan? Tak bisa megang parang. Antum nanti akan diajarkan megang parang, megang cangkul seperti apa. Karena antum ini adalah ya murasyah al-aba. Antum ini adalah calon-calon para bapak. Bagaimana antum tak bisa megang tali, ngikat tali tak bisa? Bagaimana ngajarkan anak antum ngikat tali? Antum tak bisa masak, bagaimana mengajarkan anak-anak antum? Nanti jangan sampai semuanya dikatakan, oh gampang kan nanti bisa beli. Kalau teknologi kayak contoh kemarin, berapa banyak orang yang punya duit tapi tak bermanfaat. Contohnya waktu Covid kemarin. Orang banyak duit tapi gas tidak tersedia. Bagaimana caranya? Tak bisa masak. Nah ini penting ya bagi kita. Kemandirian. Jangan sampai ada sedikit mengeluh. Karena itu sifat dari setan. Mengeluh itu. Orang yang beriman tak pernah mengeluh. In asaba sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu sebuah kebaikan. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ya mendapatkan ketidaknyamanan, lalu kemudian dia bersabar. Bersabar dengan makanan, bersabar dengan minuman, apa saja yang kita terima, qanaah. Itulah sifat yang terbaik. Rasulullah SAW tak pernah mencela makanan. Kalau Rasulullah ya semangat memakannya, ya. Kalau Rasulullah mau, semangat beliau memakannya. Kalau tidak mau, maka beliau tidak ya memakannya dan meninggalkannya. Tetapi tidak pernah mencela. Maka di sini antum diajarkan juga bagaimana memproses makanan nasi itu. Bagaimana? Di sini dilihat. Ya luar biasa. Ya kan? Dulu ibu-ibu kita, tadi Ana sampaikan juga, ibu-ibu kita dulu ketika tidak ada gas, itu apa? Cari kayu bakar. Lalu kemudian dia jam 3 subuh sudah masak. Gitu. Nenek-nenek antum dulu begitu. Sudah masak. Ya kan? Untuk apa? Sekolah anaknya, untuk persiapan sekolah anaknya, untuk makan siangnya, makan malamnya. Ini sangat luar biasa. Nah, maka bagi kita semuanya mesti ya benar-benar dilatih kemandirian. Berikutnya berapa? Yang ke? 9. Hah? 9. Ya. Munazzam. Bagaimana kita yang ke-9 ini teratur dalam hidup kita. Memanage, paham, manajemen, memanage waktu kita. Ya. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya gurau, kapan waktunya bermain, ya, dan seterusnya. Antum ya mesti ya paham itu. Dan yang terakhir adalah antum bermanfaat bagi umat. Antum bermanfaat bagi umat. Paling tidak umat sekarang ini menunggu hadirnya antum. Ya, antum sekarang insyaallah menjadi orang-orang yang sukses, insyaallah. Menjadi dai, insyaallah. Antum menjadi hafizul Quran. Antum menjadi para pejabat masa depan, dan antum akan menjadikan Indonesia ini berjaya insyaallah di masa yang akan datang. Takbir. 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 Walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.